Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan lanjut ke pembelajaran yang kelima. Nah, sekarang kita perhatikan syair lagu berikut ini. Lagu ini berjudul Kampungku. Penciptanya adalah A.T. Mahmud. Nah, ini yang digunakan adalah Do sama dengan C dengan menggunakan tempo agak cepat. Artinya lagu Kampungku dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai, tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Anak-anakku semuanya, dapatkah kita membayangkan suasana kampung tersebut? Ada lagu bertangga nada diatonis mayor, ada pula lagu bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku termaksud lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya? Ayo coba kita cari tahu. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu diatonis mayor dan juga diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, berikut ini contoh urutan tangga nada diatonis mayor. Nah, berikut ini pula gambar tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor antara lain bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Sol atau Mi dan juga diakhiri dengan nada Do. Kemudian memiliki interval atau jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Anak-anakku semuanya, pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anakku semuanya, sekarang kita mari jawab pertanyaan berikut ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pertanyaan. Pertama, dari mana asal persediaan air sungai? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Kemudian yang ketiga, apa saja manfaat air sungai? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sebagai tempat hidup. Kemudian yang keempat, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Yang kelima, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai?
Faktor yang dapat mempengaruhi air sungai antara lain curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Anak-anakku semuanya, selanjutnya mari kita baca bacaan berikut ini. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari, sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamannya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wedi yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium, kata Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Kata Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkan bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Anak-anakku semuanya, berdasarkan cerita tersebut, tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita itu. Kemudian yang kedua, tuliskan urutan-urutan peristiwa pada cerita. Kemudian yang ketiga, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dengan ejaan yang benar. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada tema 8 subtema 1 pembelajaran kelima. Setelah ini nanti akan Pak Rahmat kasih tugas. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Nah, tatim bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.